Mungkin ada teman-teman yang belum paham apa fungsi dari leader sebenarnya. So, disimak aja videonya kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat angler dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang yang namanya leader atau shock leader ya. Mungkin di antara teman-teman masih banyak yang belum mengerti ya fungsi dari leader itu sebenarnya untuk apa sih? Penting atau tidak leader itu digunakan, atau sah-sah saja jika kita memancing tanpa menggunakan leader. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya jika channel ini upload video-video terbaru tentang seputar pancing, seputar dunia mancing, teman-teman akan langsung mendapatkan pemberitahuannya. Oke? Oh ya, sebelum kita masuk, saya ingin memberitahukan bahwa video ini juga dilengkapi dengan daftar isi ya. Jadi buat teman-teman yang butuh untuk mengetahui daftar isi dari video ini, silahkan cek di description di bawah. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama. Jadi kita akan membahas tentang pengertian dari leader itu sendiri. Jadi teman-teman, leader adalah sebuah senar yang berada di ujung mainline atau PE ya dalam hal ini, dan dihubungkan dengan knot atau simpul tertentu ya yang berfungsi untuk meredam ketika kita mengalami sebuah strike ya, atau kita sedang strike ikan seperti itu. Dan perlu diketahui juga dalam tackle itu ada 3 sistem pegas ya atau peredam. Jadi peredam yang pertama adalah drag pada reel. Yang kedua yaitu kelenturan joran, dan yang ketiga itu adalah di leader teman-teman. Jadi itu mengapa leader adalah salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan ketika kita merakit sebuah tackle untuk memancing ya, setidaknya membantu reel dan joran agar tidak terlalu tersiksa jika kita strike ikan seperti itu teman-teman. Dan yang kedua, mungkin kita akan membahas apa sih kira-kira akibat jika kita tidak menggunakan leader ya. Jadi ada beberapa kemungkinan teman-teman. Yang pertama adalah mungkin sekali untuk joran itu bisa patah ya, karena dia tidak mendapatkan bantuan dari leader untuk meredam strike dari ikan seperti itu. Jadi tiba-tiba langsung akan ada hentakan seperti itu, maka akan mengagetkan joran dan bisa mengakibatkan patah. Selain itu juga bisa mengakibatkan putus pada mainline ya atau pada PE. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, akibatnya adalah seringkali ikan itu masuk ke dalam karang ya. Jadi jika kita tidak menggunakan leader, bisa saja kita akan sangat kesulitan untuk menaikkan ikan. Karena apa? Sifat dari PE itu memang kuat teman-teman. Tapi jika dia sedang berada dalam posisi yang kencang seperti itu, sedikit saja dia mengalami gesekan, maka PE itu akan mudah putus. Nah, seperti itu. Beda dengan leader. Jadi leader ini sangat membantu sekali ketika memang ikan ini membawa mainline kita ya, membawa benang kita, PE kita ini lari ke dalam karang. Karena kita ada leader, maka masih ada kemungkinan untuk mainline kita bisa bertahan gitu ya, karena dibantu oleh leader tadi seperti itu. Oke, dan poin yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu apa saja sih jenis-jenis dari leader. Tipe-tipe leader itu apa saja? Jadi tipe leader itu juga ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah yang berbahan nilon ya. Yang kedua yaitu fluorokarbon, dan yang ketiga adalah campuran antara nilon dan fluorokarbon. Ciri-ciri dari leader yang berbahan nilon itu biasanya dia warnanya cenderung bening ya. Jadi bening seperti kalau kita sebut biasanya tasi ya.
atau nilon biasa, jadi dia agak bening, bukan agak, memang bening dia bening. Terus teksturnya itu dia lemah ya, tidak kaku seperti yang berbahan fluorokarbon. Jadi dia agak lentur seperti itu untuk teksturnya. Dan sifatnya di dalam air itu dia tampak atau tidak samar. Jadi bisa terlihat nilon leader yang berbahan nilon ini di dalam air itu bisa jelas sekali tampak seperti itu. Dan yang kedua adalah leader berbahan fluorokarbon. Dan karena dia mengandung fluorokarbon tadi, dia akan samar sekali di dalam air, jadi tidak terlihat. Terus teksturnya juga lebih kaku dia teman-teman, tidak seperti yang nilon. Jadi perbedaannya sangat mencolok sekali. Jika teman-teman memang nanti membeli sebuah leader, maka perbedaan yang paling mencolok itu biasanya ada dua ya. Yang pertama memang warnanya ya, yang fluorokarbon itu buram, sedangkan yang nilon itu bening. Terus pada teksturnya, yang fluorokarbon itu teksturnya dia agak kaku, dan yang nilon itu dia teksturnya agak lentur. Terus yang ketiga yaitu yang campuran antara fluorokarbon dan nilon. Nah itu warnanya sih ya karena dia campuran ya, jadi tidak terlalu bening juga, tapi juga tidak terlalu buram. Begitu juga dengan teksturnya, dia tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lentur. Posisinya di dalam air dia juga tidak terlalu samar sebenarnya, tapi masih terlihat. Nah, kita masuk yang poin keempat, yaitu apa fungsi dari masing-masing ketiga leader tadi. Pada saat kapan ketiga leader tadi dipergunakan, atau bahasanya ya dalam teknik memancing apa seperti itu ya. Karena beda teknik memancing itu beda leadernya teman-teman. Jadi yang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu leader yang berbahan nilon ya. Leader yang berbahan nilon ini biasa dipergunakan oleh para pemancing untuk memancing dengan teknik casting ya, atau jenis teknik mancing yang memainkan umpan itu di atas permukaan air. Ya kenapa? Karena kelenturannya sangat membantu kita ketika melakukan sebuah lemparan gitu ya. Dan ketika kita memainkan lure di atas air kan kita tidak butuh menyamarkan tali itu ya, karena memang yang terlihat di permukaan air itu action dari lure-nya gitu, sedangkan PE-nya itu tidak terlalu tampak seperti itu. Dan yang kedua yaitu yang fluorokarbon. Kalau yang fluorokarbon ini biasanya dipergunakan untuk teman-teman memancing, termasuk saya. Biasa di teknik memancing yang kita itu drop umpan ke bawah ya, seperti teknik bottom fishing atau mancing dasaran, dan juga mancing dengan teknik jigging ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita perlu sekali menyamarkan tali di dalam air agar umpan itu terlihat bergerak lebih natural ya, tidak ada sebuah tali yang menarik umpan tersebut. Jadi ikan juga akan menganggap bahwa umpan itu adalah ikan sungguhan gitu ya. Karena biar bagaimanapun ikan kalau melihat ada yang menariknya, dia juga pasti akan mikir buat makan jignya gitu ya. Ya ikan juga saya rasa juga pasti mengerti lah, pasti melihat jika seperti itu dia juga akan berpikir untuk strike atau menyerang. Nah lantas pertanyaannya, untuk yang campuran apakah berguna juga gitu ya? Mungkin ini banyak ditanyakan ya, yang campuran ini dipergunakan untuk teknik memancing apa. Jadi kalau menurut saya pribadi, yang campuran ini sangat cocok untuk teknik yang apa ya, kita melakukan lemparan atau casting, tetapi dengan menggunakan lure atau umpan yang dia tipenya itu adalah suspending ya. Artinya dia mengambang di pertengahan air gitu. Jadi dia tidak di permukaan, juga tidak full turun ke bawah. Jadi dia di pertengahan, atau biasanya juga disebut itu kalau kita popping ada umpan sinking ya. Jadi pensil sinking seperti itu juga menggunakan yang campuran ya, antara nilon dengan yang fluorokarbon. Nah, kenapa? Seperti yang tadi saya bilang,
ketika melempar itu kita membutuhkan kelenturan ya, untuk supaya fleksibel ketika melempar seperti itu. Nah, sedangkan kalau sudah di dalam air juga kita membutuhkan leader yang samar di dalam air. Nah, jadi keduanya itu kita butuhkan. Maka dari itu diciptakanlah sebuah leader yang dia campuran, teman-teman, antara nilon dan fluorokarbon. Jadi kelenturannya dapat, tapi samarnya juga dapat. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu atau menjadi referensi buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, maka saya akan membuat video kedepannya lagi yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman, tentunya seputar dunia mancing. Jadi jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Saya akan selalu mendapatkan updatean video-video terbaru dari channel Solusi Mancing. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.